kami, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Jakarta Selatan, akan mengimplementasikan demonstrasi kontekstual dengan materi coaching dengan saya sendiri, yaitu Huria dari SDN Tegal Parang 06 dan teman saya Nana Yovana dari SDN Bangka 01 Pagi. Kemudian dengan saya Izar Nur Sohibul Izari dari SDN Mampang Perapatan 02 Pagi. kegiatan coaching ini telah kami pelajari dalam LMS yang dibimbing oleh fasilitator dan pengajar praktik hebat kami. Fasilitator kami yaitu Ibu Eti Arinastiti dari BPGP DIY dan pengajar praktik kami yaitu Bapak Dedi Nugroho. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Huria. Waalaikumsalam Bu Nana. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik banget Bu. Alhamdulillah ya. Saya dengar nih Huria mau ada coaching sama Kak Izar. Iya betul banget Bu, hari ini Kak Izar minta di coaching nih Bu, gitu kan. Jadi saya mau minta tolong nih Bu Nana, boleh nggak? Boleh, silahkan. Saya mau minta tolong Bu Nana untuk jadi observer saya. Tujuannya itu untuk refleksi diri saya juga sih dalam mengembangkan kompetensi saya dalam coaching Bu. Terus Huria, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan sama Bu Huria? Jadi gini Bu Nana, saat coaching itu saya akan menggunakan alur tirta. Nah, kemudian di dalam alur tirta itu ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu present, ya, harus secara penuh. Kemudian saya juga mau menjadi pendengar yang aktif, dan saya sebagai coach ingin memiliki keahlian dalam memberikan pertanyaan berbobot Bu Nana. Iya, terus kemudian apa nih kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi? Secara spesifik ya Bu Nana. Iya. Satu sih ada Bu Nana, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot pada si coach nanti. Terus kemudian indikator ketercapaiannya apa nih dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Dari tujuan yang pertanyaan spesifik tadi ya Bu Nana. Iya. Ini Bu, saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan tujuan agar saya dapat menstimulis si coach ini untuk dapat menumbuhkan emosionalnya atau nilai dalam dirinya untuk menemukan sendiri ide-idenya, gagasan-gagasan positif untuk mengembangkan dirinya dan arahnya ke masa depan Bu. Jadi saya tidak memberikan solusi, tetapi si coach itu yang akan menemukan solusi untuk dirinya sendiri dari pertanyaan berbobot yang saya akan berikan nanti Bu Nana. Oh iya. Bagus banget Bu ya. Sukses deh untuk coaching ini, semoga lancar. Tolong ya, makasih banget. Sama Bu ya, sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ida? Alhamdulillah sehat Bu. Pak Ida, nah tadi udah WA saya ya, terima kasih ya udah mau datang ke sini. Pak Ida tadi minta di coaching ya? Iya Bu, ditolong Bu. Oke. Ada yang ingin saya sampaikan Bu, dan merasa beban saya selama ini Bu. Beban banget atau beban aja? Beban banget. Beban banget, oke. Kalau beban banget, kita netralin dulu nih Pak Ida nih. Oke ya, kita bersama-sama netralin, apalagi kita harus sibuk-sibuknya ngajar. Jadi kita tarik nafas bersama, hempaskan pelan-pelan. Kita syukuri hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pengajar yang benar-benar pelayan atau melayani siswa seutuhnya. Keluarkan pelan-pelan. Gimana Pak Ida? Udah enakan? Alhamdulillah. Oke. Semakin fresh. Ya, semoga nggak beban banget nih, jadi beban aja ya. Amin. Tidak ada masalahnya terpecahkan ya. Amin. Oke Pak Ida, silakan bercerita, saya siap. Jadi begini Bu. Selama ini saya merasakan ada yang mengganjal dalam kegiatan pembelajaran ini. Kegiatan pembelajaran yang semestinya sesuai dengan tujuan pembelajaran, anak-anak yang menyenangkan, berpusat kepada siswa,
tapi saya rasa saya nilai itu nggak ada. Kelihatan anak-anaknya itu membosankan, bosan, nggak bergairah, terus dampaknya ke saya juga merasa, wah pembelajaran selama ini saya itu gagal gitu kan. Apa sih yang terjadi ketika pembelajaran kok nggak asik? Saya juga bingung sendiri, kenapa mereka itu seperti itu yang ganjel pada. Nggak apa-apa Pak Izar. Oke ya, kalau saya identifikasi nih, jadi pembelajaran yang Pak Izar berikan terlihat gagal dan gak asik. Betul. Ya, intinya anak-anak jenuh ya. Betul. Oke Pak Izar. Nah memang Pak Izar tujuannya tuh maunya pembelajaran seperti apa sih Pak Izar? Ya, yang saya impikan itu adalah pembelajaran yang benar di dalamnya itu kegiatannya itu berpusat kepada siswa dan menarik gitu. Jadi ketika belajar itu semua siswa-siswa saya itu inginnya mereka itu semangat, mereka itu benar-benar minat belajarnya ada, semangat, pinter, terus kreatif, aktif semua, pengennya seperti itu Bu ya. Tapi pada kenyataannya mereka itu tampak bosan belajar dengan saya. Saya juga berpikir apakah ada kekurangan dalam diri saya begitu. Oke Pak Izar, bagus banget tuh tujuannya Pak Izar ingin, intinya ya kalau dari Pak Izar yang ceritakan tadi, intinya pembelajaran yang student center, sehingga menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas ya. Betul. Tapi selama ini pembelajaran yang Pak Izar berikan itu belum ke situ. Betul. Nah dari tujuan Pak Izar ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu berpusat pada siswa. Menurut Pak Izar sendiri, pembelajaran yang menyenangkan itu kiat-kiatnya harus bagaimana sih gurunya ya Pak Izar ya? Iya, seperti yang pernah saya dapatkan ya dari berbagai sumber. Untuk menjadi guru pembelajaran yang menyenangkan itu harus banyak media, gitu kan. Harus banyak alat peraga, pokoknya segala sesuatu biar berpusat kepada siswa itu medianya harus menarik. Menurut saya sih gitu. Iya ya. Oke, selain media nih Pak Izar, ada lagi nggak yang lain yang bisa mengumpulkan pembelajaran student center? Banyak Bu, mungkin diantaranya strategi pembelajarannya pun harus tepat gitu kan. Iya, terus harus kontekstual. Jadi ketika mereka belajar itu benar-benar menghayati dengan kisah yang nyata gitu, kontekstual. Kayaknya seperti itu ya. Keren banget tuh Pak Izar, idenya itu udah terlihat tuh Pak Izar ya. Berarti Pak Izar udah memiliki ide-ide ya dengan memberikan media, strategi kontekstual, dapat pelajaran kontekstual ya kan. Apalagi Pak Izar sudah mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, ya kan. Nah, kira-kira bisa nggak sih itu Pak Izar praktekin di kelas ya? Saya yakin bisa deh. Bisa. Saya yakin bisa Bu. Oh iya Bu, kenapa ya baru kepikiran ya dengan adanya model pembelajaran yang menarik tadi ya, terus yang kontekstual, medianya yang bagus, bisa juga ya Bu ya. Waduh, benar-benar bermanfaat ketemu sama Ibu ya. Alhamdulillah ya Pak Izar ya, silaturahmi ini bermanfaat banget. Nah, untuk kegiatan tersebut kira-kira ya Pak Izar membutuhkan orang lain nggak sih untuk kegiatan ini? Untuk saat ini mungkin saya harus berusaha secara mandiri dulu kali ya untuk mencari, tapi penting sih orang lain untuk sharing ya mungkin pengalaman dari guru yang lain yang menyenangkan. Apa sih mereka bisa menyenangkan ya perlu ya, sharing juga perlu sharing ya bersama cari narasumber ya, juga penting. Iya betul Bu. Siapa aja nih kira-kira bisa kita sharing? Harusnya ini kali ya, teman sejawat saya gitu, partner saya di kelas yang sama, atau mungkin dengan guru-guru yang lain yang kelihatan gurunya asik, mesti saya dekatin kayaknya seperti itu. Betul ada nih ya target-targetnya. Iya betul. Oke, nah udah ada nih media, ada strategi pembelajaran kontekstual plus kan sejawat yang bisa diajak kolaborasi atau sharing ya, mungkin mereka berpengalaman ya kan. Nah, kapan nih Pak Izar mau melakukan kegiatan ini supaya anak-anak nggak jenuh lagi dan Pak Izar tuh nggak beban lagi kayak datang ke sini kan? Harusnya secepatnya ya Bu ya, secepatnya. Ya kalau perlu besok
harus Wah, mantap. harus ada perubahan, harus benar-benar ada perubahan besok nih. Iya harus. Berarti saya harus membuat perencanaan terlebih dahulu, medianya yang menarik seperti apa biar anak-anak semangat, dan yang pasti harus ada sharing dari yang lain juga sebagai penyenangan saya. Ya benar Bu. Insya Allah besok saya akan segera melaksanakannya. Alhamdulillah. Jadi tadi hari ini Pak Izar itu akan membuat rencana ya, Betul. artinya RPP ya, rencana betul, ya, iya. RPP, terus langsung sharing, besok akan dilaksanakan. Oke Pak Izar, bagus banget ya, langsung nih Pak Izar terinspirasi dan kira-kira nih, Pak Izar mau cerita-cerita lagi hasilnya dengan wajah yang ceria, nggak jenuh lagi kayak tadi. Ini sih cepatnya sih Bu, saya orangnya nggak sabaran. Kalau misalnya udah mendapatkan perubahan gitu, dirasa pengen di sharing, gitu, pengen cepet-cepet di sharing, atau apalagi dengan Ibu mungkin saya minggu depan bisa datang lagi menyampaikan hasil perubahan yang insya Allah lebih baik dari kemarin Bu ya. Insya Allah semangat Bu. Oke, saya siap nih Pak Izar. Nanti kita janjian lagi di tempat yang sama di sini ya, untuk mendapatkan hasil ya, hasil refleksi Pak Izar, menciptakan pembelajaran yang student center dan menyenangkan di kelas. Nah, baik Pak Izar. Terakhir nih saya mau tanya, Pak Izar kan sudah melakukan mempersiapkan semuanya. Kira-kira Pak Izar dari kekuatan yang Pak Izar punya, Pak Izar tuh ada di skala berapa sih? Kalau rasanya ketemu solusinya seperti sekarang, pembelajarannya berpusat pada murid dan menyenangkan, saya berani memposisikan 8 Bu. Mantap Pak Izar. Iya, mudah-mudahan bisa lebih sampai 10 ya. Tapi karena ini pertemuan solusinya tiba-tiba aja ketemu nih, baru ketemu dan akan dilaksanakan, saya berani 8 Bu. Keren Pak Izar ya, cukup benar-benar tertantang dan merasa siap ya. Semoga saya nih mensupport Pak Izar kegiatan student center ini, dan semoga di sekolahnya juga menyenangkan, di kelas menyenangkan, anak datang dan pulang juga dengan menyenangkan, hati yang senang, dan semoga diimplementasikan terus sehingga Pak Izar bisa mencapai skala 10. Amin, amin, amin. Wah, terima kasih Bu nih. Akhirnya saya menemukan solusi sendiri dan semoga dapat tercapai sesuai dengan impian saya. Oke, sama-sama Pak Izar. Bisa datang lagi Bu ya. Oke, Terima kasih Bu. sama-sama. Mari Bu. Wah, bukunya keren banget loh. Tadi saya lihat coaching dengan Pak Izar itu. Terima kasih Mantap banget deh. Bu Nana, alhamdulillah. Makasih Bu Keren, Nana keren udah mau banget. jadi observer saya. Kira-kira nih Bu Nana, setelah Bu Nana observasi saya, kompetensi apa aja yang muncul saat saya coaching tadi? Ya, tadi kan sudah saya lihat tuh ya, kompetensi yang sudah bagus banget yang Bu Ria kembangkan tadi itu, mulai dari passion, kehadiran penuh saat Pak Izar menceritakan, ya kan, Bu Ria mendengarkan penuh, jadi benar-benar di situ Bu Ria present, kemudian jadi pendengar aktif saat Pak Izar tadi bercerita kan tentang permasalahannya, kemudian Bu Ria bagus sekali tadi di situ, benar-benar Bu Ria menstimulus Pak Izar, di mana Bu Ria memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Itu saya perhatikan ya. Kemudian bagaimana tadi Bu Ria melihatnya? Alhamdulillah juga Alhamdulillah lancar ya. Iya, dari hasil yang saya minta dinilai itu tadi spesifiknya di pertanyaan berbobot ya. Iya. Dari pertanyaan tersebut saya berhasil menstimulus Pak Izar. Dari situ saya merasa alhamdulillah banget Bu Nana. Makasih juga ya bagus. atas apresiasinya Bu Nana. Saya lihat sih tadi Bu Ria sudah semua dari coaching itu sudah terpenuhi semua. Kalau saya lihat sih sudah saya beri angka 4 nih Bu Ria, sudah amat baik, sangat baik. Ya udah oke banget pokoknya. Pertanyaan terakhir nih Bu Ria, selanjutnya nih kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Bu Ria berdasarkan hasil melakukan coaching yang di observasi barusan tadi itu? Oke Bu Nana, dari hasil kompetensi yang sudah saya praktekkan tadi dan hasil observer atau supervisi yang Bu Nana berikan, saya sebelumnya nih ingin memberikan
skala nilai pada diri saya ini hari ini ada di fase 8 ya Bu Nana. Namun saya targetnya pengen 10 nih Bu Nana. Untuk mengembangkan kompetensi saya ini, saya mau melakukan latihan coaching terus, baik di sekolah dengan anak murid, dengan kasih jawab, maupun di rumah nih Bu Nana. Karena kalau menurut saya, jika coaching ini kita lakukan secara terus-menerus, insya Allah akan lancar dan akan sampai ke target 10 nih Bu Nana. Amin. Nah, saya doakan deh Bu Mulia ya, semoga sukses, semoga lancar semua. Makasih banyak Bu Nana. Sama-sama Bu Mulia. Sama-sama Bu Mulia, sehat selalu juga. Terima kasih. Selamat pagi Pak Idas. Selamat pagi Ibu Huria. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, selalu semangat dan selalu ceria. Oke, Pak Idas, makasih ya undangannya untuk menjadikan saya observer bagi Pak Idas. Iya, Nah, hari ini rencana Pak Idas mau melaksanakan kegiatan coaching ya? betul sekali. Dengan siapa Bu? Pak Idas? Rencananya sih hari ini saya mau melaksanakan coaching bersama klien saya itu Bu Nana. Insya Allah nanti beliau datang ke sini dan saya minta tolong sama Ibu untuk mengamati kegiatan kami berdua melakukan coaching tersebut. Siap Pak Idas, saya nanti akan mencoba menjadi observer Pak Idas nih. Namun sebelumnya saya boleh memberikan beberapa pertanyaan nih. Oh, tentu, silakan. Karena kegiatan observer ini sangat saya butuhkan nih. Yang pertama nih Pak Idas, kira-kira kompetensi apa sih yang sudah Pak Idas miliki dan ingin Pak Idas kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Sebenarnya sih secara keseluruhan saya ingin mengembangkan coaching ini, ya diantaranya itu keterampilan saya dalam kehadiran penuh. Kehadiran penuh bersama klien saya nanti. Selanjutnya juga saya mampu menjadi seorang pendengar yang baik buat beliau. Kemudian saya juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menstimulus klien saya nanti untuk di coaching, sehingga klien saya dapat menemukan sendiri solusinya ketika coaching nanti. Seperti itu sih yang saya akan kembangkan. Baik Pak Idas ya, jadi ada tiga kompetensi ya yang ingin Pak Idas kembangkan. Yang pastinya menggunakan alur tirta ya Pak Idas. Siap ya, menggunakan siap. ya. Oke, nah dari tiga kompetensi tadi itu, kira-kira satu kompetensi apa sih yang lebih spesifik yang akan saya observasi nanti yang benar-benar Pak Idas ingin kembangkan? Ya, dari hasil penilaian saya sih ya, mengapa Ibu Nana ingin datang ke saya untuk di coaching? Mungkin karena beliau butuh kehadiran saya di sini untuk mendengarkan beliau, gitu kan. Jadi saya akan selalu berusaha meningkatkan yang detailnya itu secara spesifiknya menjadi kehadiran penuh buat beliau. Saya siap hadir selalu buat klien saya nanti. Jadi passion ya? Iya, passionnya akan saya kembangkan seperti itu. Oke, siap Pak Idas. Berarti di sini nanti Pak Idas minta juga semoga saat memiliki kehadiran yang penuh, juga memiliki keterampilan untuk tidak melabel ya. Oh siap, Semoga itu berhasil dan karena amin. dalam coaching itu kita itu kemitraan ya, semuanya sama dan kita berhati si coaching. Oke, Pak Idas, kemudian yang terakhir nih Pak Idas. Dari indikator ketercapaian yang Pak Idas ingin lebih saya observasi, tujuannya itu supaya apa sih? Tujuan utamanya pastinya agar klien saya sebagai coaching nanti menemukan sendiri solusinya dan bisa menerapkan sendiri serta memecahkan sampai berhasil ke titik sukses yang diharapkan oleh klien saya nanti. Tujuan utama saya sih itu. Oke, jadi kegiatan coachingnya berhasil ya. Berhasil sekali. Bisa menemukan solusinya sendiri. Betul. Pak Idas memberikan solusinya. Betul. Jadi menstimulus ya. Betul sekali. Oke, Betul bagus sekali. banget tuh Pak Idas. Saya siap nih observasi jadi penasaran. Oke. Kapan nih mau diobservasi nih? Sebentar lagi beliau datang. Oke, Ya. siap. Terima kasih. Sama-sama Pak Idas. Assalamualaikum Pak Idas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Bu nih keadaannya sekarang? Alhamdulillah Pak Iza. Sehat? Saya ingin ngobrol-ngobrol nih Pak Iza. Iya, boleh. Berhati Pak Iza, ada yang ingin saya obrolkan. Apa sih, saya lihat tuh kan di kelas saya tuh anak-anak mulai bosan belajarnya. Kemudian saya lihat di kelas sebelah itu sudah menggunakan pembelajaran project based learning, di mana pembelajaran itu sangat berfungsi pada siswa, menyenangkan. Nah, saya rasa tuh di kelas saya tuh belum apa namanya, pembelajarannya itu kurang menyenangkan gitu. Oh, jadi tentang kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi kehadiran ibu nih di sini udah dari pagi semangat. Riza di sini untuk datang ke sini ya. Nih tujuan utamanya nih kegiatan kecil ini kemana sih biar kita terarah nih? Tujuan saya tuh ketemu Pak Izar, pengen curhat mengenai apa supaya pertemuan ini kita membahas tentang project based learning, pembelajaran yang project based learning itu, karena kebetulan minggu depan nih saya ada materi tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Kemudian saya lihat kan kalau apa anak-anak itu selama ini kurang semangat nih Pak, saya lihat gitu. Kayaknya saya harus lebih saya lihat kelas sebelah kan sudah oke menggunakan project based learning gitu. Nah, kira-kira nih menurut Ibu kegiatan yang menurut Ibu kosongkan tadi ya, udah berapa lama kejadian ini? Seberapa sering gitu kejadian seperti itu? Baru kemarin sih Pak, kemarin kan ceritanya saya lagi tidak menggunakan media nih pembelajaran. Saya anak-anak kok ada yang kurang bersemangat gitu dalam proses pembelajaran KBM itu. Nah, berarti saya tangkap nih dari Ibu, Ya. kita udah terarah ya pembicaraan kita itu, pokoknya ini kegiatan pembelajaran tersebut itu sesuai dengan yang Ibu harapkan ya, berpusat kepada siswa dan menggunakan based learning tadi. Ya. Nah, ada nggak kiat-kiat gitu atau apa namanya yang akan Ibu lakukan agar kegiatan tersebut itu sesuai seperti yang Ibu harapkan tadi? Ya. Yang saya harapkan sih ini ya Pak Izar, saya ingin adanya kolaborasi dengan kelas yang sebelah, karena saya lihat ini Pak Rama ini sudah menggunakan project based learning dan hasilnya saya lihat anak-anak tuh antusias, semangat dalam belajar, hasilnya juga bagus, siswanya juga menyenangkan. Nah, itu rencananya sih saya ingin ngobrol dengan Pak Rama lebih intens untuk mengenai RPP-nya, kemudian bagaimana cara medianya yang lebih bikin menarik supaya siswa itu tertarik dalam antusias dalam belajar. Pastinya Pak. Wah, kelihatan antusias sekali nih bagi Ibu. Tadi juga udah sangat keren sekali Ibu punya motivasi akan berbagi dengan kelas sebelah tadi, berbagi sharing pengalaman. Betul, jadi ambil sisi positifnya sehingga Ibu bisa menerapkan kegiatan based learning tadi. Nah, ada rencana dengan Pak siapa tadi? Pak Rahman itu pertemuan, pastinya kan ada pertemuan dulu nih. Kira-kira nih gimana akan melaksanakan pertemuan sama Pak Rahman tadi? Saya rencana sih besok ya Pak. Besok. Saya rencana besok saya ingin diskusi sama Pak Rahman mengenai, karena kebetulan kita paralel kelasnya, bagaimana cara menerapkan project based learning yang efektif untuk siswa, supaya siswa lebih tertarik dalam pembelajaran, terutama IPA nih Pak. IPA ya, lebih menarik. Iya. Jadi besok nih ketemu sama Pak Rama dulu untuk berbagi tadi pengalaman dari Pak Rama. Nah, sementara untuk siswanya tadi, untuk penerapannya tadi, kira-kira nih kapan akan menerapkannya bersama siswa? Rencananya saya 3 hari ke depan, setelah saya diskusi dengan Pak Rahman, kemudian saya nanya kiat-kiat yang sangat
oke untuk pembelajaran di kelas, kemudian nanti saya mungkin akan menerapkan media apa yang akan saya gunakan setelah saya dapat ilmu dengan Pak Rama. Insya Allah langsung saya terapkan, Pak. Wah, Iya, luar supaya siswa biasa. tertarik. Iya. Iya. Luar biasa sekali ya. Dari ibu datang ke sini kelihatan bingung. Iya, tadi saya bingung. Iya. Terus ibu sendiri menemukan solusinya, harus sharing berbagi dengan rekan Pak Rama tadi dengan sejawatnya. Selanjutnya akan bicara langsung dengan Pak Ramanya di waktu yang tepat. 3 hari setelah itu, Ya. ibu akan melaksanakan kegiatannya di ruang pembelajaran ibu. Ya, seperti itu. insya Allah Keren saya langsung sekali. implementasikan nih, Pak. Amin, amin, amin. Ini harapan ibu nih setelah tadi berbagi dengan Pak Rama, terus akan melakukan kegiatan pembelajarannya, apa saja sih harapan ibu agar tercapai itu? Harapan saya supaya siswa itu tertarik dalam pembelajaran Pak, terutama Pak. Kemudian pastinya saya akan lebih berpusat pada murid supaya nanti siswa itu paham. Kemudian saya menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan. Pastinya saya menggunakan alat peraga juga selain PPT dan sebagainya. Kemudian nanti siswa akan presentasi. Jadi rencana seperti itu sih, Pak. Presentasi mengenai tadi materi IPA tadi. Iya. Sekarang udah ketemu solusinya nih. Nanti setelah ketemu solusi ini kan, waduh, kelihatannya itu udah sangat berhasil. Mendengarkannya saja udah berhasil, ya udah semangat ya. Iya, semangat, Pak. Seberapa sering nih nanti akan dilaksanakan ke depannya kegiatan tadi? Mungkin secara berkesinambungan, Pak. Pastinya supaya karena target saya itu siswa supaya lebih sekolah datang senang, kemudian pulang juga menyenangkan, mendapat ilmu pastinya, sehingga mereka bisa bercerita dengan orang tua apa yang dia pelajari hari ini. Iya. Luar biasa Bu ya. Akhirnya semua solusinya ada Bu ya. Ada, Pak. Sudah insya Allah bisa terpecahkan kalau misalnya dilaksanakan dengan baik seperti yang Ibu tadi bicarakan bersama saya dan bersama Pak Rama tadi ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah Bu, saya ingin tahu ke depannya, ini penasaran sekali Bu ya. Iya. Ibu udah kelihatan semangat, solusinya udah ada gitu kan. Wah, nanti pasti banget ini berhasil banget. Nah nanti kapan nih Ibu akan kembali lagi ke sini untuk menceritakan keberhasilan Ibu nih? Udah nggak sabar itu saya. Udah sabar ya. Pastinya Pak. Ini kan 3 hari, insya Allah saya terapkan. Nah, kemudian nanti mungkin besoknya lah Pak, 4 hari ke depan setelah saya terapkan di kelas, terutama nanti saya insya Allah ketemu lagi ya Pak, jangan bosan. Nanti Ibu silakan WA lagi, saya terbuka buat siapa saja, khususnya buat Ibu nih yang sudah datang pertama buat saya. Nanti insya Allah akan selalu ada solusi buat Ibu, buat semuanya. Amin. Amin. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Dengarnya saja saya juga ikut semangat sama Ibu nih. Mudah-mudahan melaksanakan dengan baik. Udah baik sih sebenarnya, amin amin. Nah, sekarang ini Bu, kalau untuk skala nih ya, skala dari 1 sampai 10 nih, Ibu memposisikan diri Ibu itu di skala berapa Bu ya? Saya memposisikan saya di skala 8,5 Pak. Wow, luar biasa. Kayaknya 10 Pak. Kenapa nggak 10? Ya mungkin pelan-pelan. Pelan-pelan. Sekarang aja baru aja 8,5, wah yakin sekali. Saya juga sangat percaya dengan 8,5 itu bisa dipertanggungjawabkan. Keren. Luar biasa sekali Bu. Tetap semangat Bu ya. Terima kasih banyak Pak Sama-sama. atas inisiatifnya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Iya Ibu. Nanti WA lagi Ibu ya. Terbuka buat Ibu. Ya, terima kasih Iya, banyak Pak Iza. Sama-sama Ibu. Sehat selalu. Amin. Masya Allah Pak Iza, hebat banget buat tadi coachingnya. Alhamdulillah. Benar saya terinspirasi dengan kita coaching ini. Ayo, Hebat bisa Pak aja, Iza. Bu. Alhamdulillah ya. Tadi juga saya benar-benar sih saya merasa percaya diri gitu kan. Ternyata dalam kegiatan coaching tadi Bu Nana sebagai klien saya yang menjadikan coaching, dia mampu menemukan solusinya sendiri dan akan diterapkan gitu kan. Tapi menurut Ibu nih sebagai pengamat kami dalam kegiatan coaching tadi,
kompetensi yang ada dalam kegiatan saya sebagai coaching itu apakah sudah ada berasa atau bagaimana? Baik nih, Pak Iza, sesuai dengan sebelum Pak Iza coaching ya, Pak Iza coaching itu tadi saya udah melihat semua dari presentnya Pak Iza ya kan, dengan kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, tidak menyanggah seketika bagaimana itu curhat ya, minta di coaching, terus dengan pertanyaan berbobot yang Pak Iza berikan itu benar-benar luar biasa banget Pak Iza. Kalau ada fase penilaian 1 sampai 4 nih Pak Iza, saya kasih nilainya tuh 4 sangat baik, keren banget, sempurna dong. Alhamdulillah. Oke, nah Pak Iza, saya mau nanya nih Pak Iza nih. Tadi itu kan Pak Iza minta di di observer tuh spesifiknya ya. Itu kalau saya lihat itu udah berhasil banget. Alhamdulillah. Nggak kelihatan tuh di wajah Pak Iza kelihatan menjas enggak. Dengan kesadaran penuh menerima ya kan, menerima benar-benar apa yang dicurhatkan oleh si coach ini, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan apa sih yang ingin dicapai si coach ya kan. Nah, kira-kira nih, itu kan udah bagus banget nih. Dan kekuatan Pak Iza yang Pak Iza miliki ya, menurut Pak Iza sendiri deh, Pak Iza tuh ada di skala berapa? Kalau saya sih 8 ya. 8 ya, 8 ya Pak Iza. Belum 10 nih yakin. Karena ini adalah klien yang awal-awal, saya 8 dulu. Padahal bagus banget. Oke deh, untuk mencapai 10 nih kira-kira kompetensi yang sudah ada terus Pak Iza ingin kembangkan sehingga sampai ke skala 10, apa yang kira-kira Pak Iza ingin lakukan? Oke, untuk mencapai 10 tadi, rencana saya ke depannya yaitu saya akan terbuka menjadi seorang coach bagi siapa saja rekan kerja yang ada di sini. Jadi mereka datang kepada saya, percaya kepada saya bahwa saya mampu menjadi seorang coach dengan hadirat penuh buat mereka, setia buat mereka, sehingga banyak klien-klien yang datang ke saya dan percaya kepada saya, baru saya 10 bisa. Ya tapi jempolnya di 10 bagus banget, jadi sering latihan terus dengan melakukan coaching ya, selain juragan sejawat di rumah juga praktiknya ya dengan anak-anak, terus di kelas juga ya. Kita keren banget ya. Targetnya sih semua guru yang ada di sini ya. Oke, targetnya akan sejawat dulu ya. Oke, bagus banget sih Pak Iza untuk menstimulus kompetensi hingga mencapai fase 10 dengan mengimplementasikannya di sekolah. Oke, saya support banget dan apresiasi banget kegiatan coaching ini dan menjadi inspirasi sendiri buat saya sebagai guru untuk menjadi coach yang keren seperti Pak Iza. Oke, saya doakan semoga apa yang diharapkan Pak Iza berhasil dan sukses. Amin. Saya rasa cukup ya Pak Iza. Cukup. Terima kasih Ibu ya udah bersedia menjadi pengamat kami. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih banget. Sama-sama. Sama-sama. Sampai jumpa Pak Iza. Sampai jumpa. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam Pak Izan. Ibu, sekarang saya dengar Ibu mau menjadi coach ya dalam kegiatan coaching nanti bersama klien Ibu, betul kan? Ya, saya hari ini akan kedatangan tamu nih. Iya. Namanya Bu Huria, nanti saya akan coaching dengan Bu Huria. Ibu Huria ya? Iya. Nah, nanti dalam kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Ibu Huria, apa sih yang akan dikembangkan ketika kegiatan coaching itu berlangsung? Ini akan saya kembangkan, di situ nanti akan present, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar aktif Pak. Nah, dari yang barusan Ibu jelaskan tadi, yang secara spesifiknya nih ya, jadi nggak semuanya nih yang paling akan dikembangkan nih
dalam kegiatan coaching nanti bersama Ibu Ria apa aja Bu? Saya akan nanti akan saya men-coach Bu Ria itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan yang berbobotnya nih ya. Yang apa ya? Present. Rasanya, Ya. oh baik. Jadi yang akan diutamakan, yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching bersama Bu Ria itu salah satu ini ya, pertanyaan berbobotnya. Nah, dari kegiatan tadi nih, Ibu sudah sampaikan kompetensi yang akan dikembangkan seperti pertanyaan berbobot. Tujuannya nih ya, tujuan setelah kegiatan coaching ini apa sih yang Ibu inginkan, yang mengharapkan? Tujuan yang saya harapkan itu saya ingin supaya si coaching ini bisa menstimulus dengan menemukan ide-ide sehingga mendapat solusi dari permasalahan itunya sendiri. Wah, luar biasa. Itu tujuannya luar biasa, Bu, keren banget. Ya udah, mudah-mudahan kegiatan nanti coaching bersama Ibu Ria dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang Ibu sampaikan tadi. Ya, Bu. Itu selamat melakukan coaching, Ibu. Ya, terima kasih Pak Izan. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Pak Ibu Ria. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Baik. Dalam. Oh gitu kalau. Iya. Ada apa nih sebenarnya nih? Ada sih, ada sedikit yang ingin saya lihatin. Oh, iya. Ternyata terima kasih banget nih Bu Nana. Atas salam kita ini. Ya, sama Bu Ria. Saya mau ini sih Bu Nana, mau cari solusi tapi saya bingung. Oh iya. Bingung banget. Kira-kira solusinya apa gitu. Jadi nih Bu Nana, saya ini kan di guru penggerak itu mendapatkan materi pelajaran tentang kompetensi sosial emosi emosional ya. Nah itu bagi saya menarik banget Bu Nana untuk menetralkan kondisi anak-anak ketika baru datang ke kelas. Karena kan anak itu ada yang senang, sedih, ya kan, kesal. Nah, saya mencoba membuat roda emosi ini di kelas dan mereka menempelkan nama-namanya di roda emosi tersebut Bu Nana. Nah, kemudian nih Bu Nana, di roda emosi itu ternyata kan banyak banget nih perasaan mereka. Ada yang senang, ada yang sedih. Nah untuk yang senang itu mereka berbagi rasa di kelas tuh dengan gembira dong pastinya. Nah, kendala saya ini di yang sedih Bu Nana. Ketika saya tanya kenapa kamu sedih, nah anak ini tuh malah nangis. Nangis sehingga saya kesulitan untuk mencari solusinya gimana anak ini supaya diam gitu kan. Dan suasana kelas tuh jadi apa sih, gaduh gitu kan, wah ibu gitu kan, saya jadi bingung. Akhirnya untuk mendiamkan anak usia SD ini kan sulit banget ya Bu Nana, apalagi kadang nangisnya tambah kencang kan. Nah itu tuh yang saya jadi bikin apa ya, bingung dalam memanajemen atau mengalokasikan waktu. Karena KSE itu yang rencananya di rencana pembelajaran saya cuma 10 menit jadi setengah jam Bu Nana. Alhasil apa? Jam pembelajaran saya yang harusnya sudah mulai jadi kepake saya KSE doang Bu Nana. Itu saya bingung. Saya pengen mengimplementasikan ini banget karena menurut saya itu bagus, tapi dengan kenyataannya tuh teori dengan kenyataan asli demonstrasinya, wah ternyata begini loh hasilnya. Apalagi menghadapi anak SD, gimana ya Bu Nana? Saya maunya itu semuanya selaras gitu. KSE ada, KBM-nya dan itu yang bikin saya gitu ya. Dari saya menyimaknya, kemudian saya catat ini berarti implementasi KSE yang memakan waktu ya, waktunya terlalu banyak sehingga seharusnya kan hanya 10 menit biasanya kan kalau kita ngajar. Kemudian karena ada emoticon yang sedih, kemudian jadi waktunya terbuang. Kira-kira nih kalau menurut Bu Ria tujuannya maunya seperti apa nih? Nah, maunya saya Ibu Bu Nana, saya melakukan KSE tetapi tidak memakai jam belajar saya. Jadi KSE tepat waktu, sesuai, dan pembelajaran pun sesuai, sehingga semua tujuan yang diharapkan tercapai di akhir pembelajaran Bu Nana. Karena saya bingung. Sudah bagus itu. Kalau misalnya Ibu sudah ada apa namanya, maksudnya rencana aksinya kan nanti apa nih Bu Ria?
yang Bu Ria lakukan kiat-kiat sebelum yang membuat roda emosi itu? Aksinya apa? Di roda emosi sih di situ sih yang saya pernah pelajari ada juga sih Bu Nana, setelah anak itu mengeluarkan perasaannya nih, suasana baru tuh, oh iya ya Bu Nana ya, kan ada itu ya metode stop ya. Iya, Kita ada lakukan metode mindfulness stop, ya, mindfulness ya. Itu bagus Bu ya, sudah punya ide sendiri. Iya. Bisa diterapkan Bu ya itu. Jadi saya coba netralin perasaan. Iya. Kalau di usia SD biasanya mereka pakai lagu-lagu tuh ya. Iya, Bu ya. Benar-benar lagu. Jadi supaya yang nangis itu bisa tenang dulu, terus kita ajak tarik nafas, lalu mengajak teman-teman lain yang gembira untuk bernyanyi, sehingga ya biasanya anak sih yang sedih jadi pengen nyanyi juga. Dan karena aslinya bagus Bu ya. Iya, sudah bagus. Tadi Bu Ria kan sudah bilang ya, sudah sampaikan maksudnya kiat-kiatnya itu udah bagus banget Bu Ria. Tapi kalau ada nggak kiat-kiat lain yang supaya tadi anak yang nangis itu? Ya, saya kalau dia ya benar ya, saya belum mengetahui ya permasalahan dia, walaupun saya sudah netralkan. Ada sih Bu Nana, saya juga di CGP itu udah belajar segitiga restitusi dan coaching, mungkin saya bisa terapkan kali ya Bu Nana. Itu bagus Bu, tadi kan juga yang pertama Ibu udah bilang kiat-kiatnya dengan mindfulness, apalagi ditambahkan dengan KSE barusan. Kemudian apa tadi satu lagi? Dengan Segitiga restitusi, itu sudah bagus Bu ya. Bagus banget itu kalau diterapkan. Iya, saya lupa. Iya, sudah bagus itu. Berarti kapan nih kira-kira waktu yang tepat Bu Ria melaksanakan? Sesuai dengan tujuan saya agar kegiatan belajar lancar sesuai alokasi waktunya, sepertinya dengan menetralkan dulu nih sampai pembelajaran selesai Bu Nana, baru saya akan lakukan segitiga restitusi ke anak tersebut setelah jam pulang sekolah, membuat janji mungkin dengan anak tersebut agar dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, atau juga bisa yang coaching lah dengan Alofirta ya Bu Nana ya. Itu udah bagus banget ya Bu ya. Menurut saya berarti Ibu sudah kedepannya akan seperti itu yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian kira-kira siapa nih yang dapat membantu Bu Ria dalam menyelesaikan masalah si anak tersebut? Tergantung sih Bu, kalau memang saya lihat permasalahannya bisa ditangani anak tersebut dan saya bisa menstimulusnya, sebenarnya saya bisa sendiri. Tapi kalau memang ini sepertinya sulit sekali, saya pastinya minta bantuan guru BK di sekolah saya. Bagus banget Bu ya. Kira-kira nanti kapan nih diskusi sama guru BK-nya? Ya nanti seperti yang saya bilang tadi, jika memang ini masalahnya sangat rumit dan harus diselesaikan secara bersama-sama, kan ada ya kadang anak yang masalahnya ringan diperbolakan oleh anak tersebut, tapi ada juga yang mungkin lebih privacy dan saya juga butuh orang lain untuk menyelesaikan. Ya tergantung dari kondisi permasalahannya itu, baru saya nanti akan hubungi guru BK. Bagus banget ya Bu Ria ya. Sudah bagus, tadi kiat-kiatnya juga sudah oke. Kalau menurut saya, mudah-mudahan nanti lancar dalam penerapannya ya Bu. Kemudian dari kekuatan yang tadi Bu Ria sampaikan, yang Bu Ria miliki tadi kan sudah banyak banget tuh ya saya dengar. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan tersebut, kira-kira sudah di skala berapa? Untuk ini saya karena baru mengimplementasikan KSE ini seminggu di sekolah saya masih 7,5 ya Bu Nana. Tapi dengan adanya coaching ini dan Bu Nana sudah berhasil nih mengingatkan saya dengan adanya metode coaching dan segitiga restitusi, itu saya mau implementasikan lagi untuk mencapai target ke-10 nih Bu Nana.
Gitu. Kira-kira Sekarang sih masih 75 sih. 75 ya, berarti kedepannya akan 10 ya. Saya rasa sih Bu Ria pasti bisa Bu. Amin. Ya saya kan lihat potensi dari Bu Ria, bagaimana dengan murid kan, menghadapi murid, bagaimana. Kemudian baik nih Bu Ria, saya tunggu kira-kira kapan nih kita berdiskusi lagi supaya nanti saya ingin mendengar kabar baik dari Bu Ria. Tadi pencapaiannya di skala 10 nih. Oke, Ya. mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, sukses Bu Ria. Ya, amin. Benar. Saya mungkin nanti kalau emang ini udah berhasil, terus saya kolaborasikan dengan BK, saya juga nanti mungkin akan membuat videonya juga, lalu saya implementasikan ke guru-guru ya, di ruang guru, atau mengajak teman saya untuk supervisi kegiatan saya, salah satunya guru BK tersebut. Semoga sih harapan saya, selain saya yang menerapkan KSE ini di dalam pembelajaran, teman-teman saya juga menerapkan di mana, sehingga baru saya kalau semuanya udah menerapkan, baru saya dapat yang ke-10. Ya, amin. Semoga terlaksana ya Bu. Makasih juga nih gimana sudah ngisi mulut saya, harusnya nggak kepikir gitu padahal saya udah belajar ini gitu kan. Ternyata mungkin karena suasana yang gaduh saya jadi stunning, tapi setelah coaching kayak gini, oh iya ya, Pencerahan ya Bu. alhamdulillah, makasih banget. Ya, sukses selalu buat Bu Ria. Ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Siap saya hubungi lagi ya. Ya, saya tunggu ya Bu Ria. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Nana, Halo, Pak Ida. ketemu lagi. Iya. Wah, luar biasa sekali ya, saya tadi amatin kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan ibu nih. Keren. Pak, tadi berjalan dengan lancar semua. Bagaimana nih Pak Iza setelah mengobservasi saya tadi, bagaimana Pak Iza melihatnya? Apakah kompetensi yang saya kembangkan sudah terlihat atau belum nih Pak Iza? Oke, baik. Nih ya, dari tadi yang sudah saya amati kegiatan coaching bersama Ibu ya, secara keseluruhan itu sudah baik sekali, sangat memuaskan, keren lah. Nah, dari semuanya itu persennya ada luar biasa kan. Kemudian ibu juga bisa memposisikan ibu menjadi seorang pendengar yang aktif gitu kan. Yang paling utamanya nih, yang paling utama seperti yang tadi saya sampaikan dalam praobservasi tadi, tujuannya itu mengembangkan pertanyaan yang berbobot yang biasa. Semuanya itu berbobot, keren sekali. Senang saya. Nah, ini Ya. dari hasil observasi saya ini ya, saya memberikan nilai pada Bu Nana nih 1 dari 4, Bu Nana dapat nilai 4. Keren sekali. Terima kasih Pak Isa. Sama-sama Ibu. Tadi Bu Nana nih untuk memposisikan sebagai coach tadi. Posisi Bu Nana sendiri nih yang menilai ya, dari 1 sampai 10, Ibu di posisi yang berapa sih? Kalau menurut saya sih Pak, tadi 8. 8, wah luar biasa ya. Tapi itu bisa dikembangkan lagi menjadi 10 Bu. Ya, amin. Semoga ya Pak. Amin. Nah, tadi luar biasa nih. Nih, selanjutnya nih ke depannya rencana Ibu nih, kompetensi apa lagi sih yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Yang akan saya kembangkan itu kan terutama saya dari terdekat dulu nih, dari keluarga. Mungkin saya akan terlatih dengan coaching dengan anak-anak di rumah, kemudian dengan rekan sejawat di sekolah, dan yang pastinya juga terutama murid nih Pak di sekolah, di kelas. Saya harus banyak terus berlatih dan berlatih supaya lebih oke lagi. Semangat banget nih Bu Nana ya. Semangat Pak. Selalu dong. Keren. Ya, Oke, baik Bu Nana, semuanya sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Tetap terus semangat menjadi coach lagi ya, meng-coaching siap teman-teman Nana di sekitar. Amin. Terima kasih banyak sama. Iya. Demikianlah kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 materi coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih, salam Guru Penggerak Indonesia Maju.